Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma ya 'alim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Hadirin wal hadirat, jamaah mabit, pemuda kifah dan jamaah Masjid Al-Amanah yang dirahmati Allah Subhanahu. Hanya bisa dideteksi dari usia 2 minggu. Kalau sebelum usia 2 minggu itu belum bisa dideteksi, bisa menghancurkan janin. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada yang tahu nasib kita esok hari. Jangankan esok hari, 10 menit ke depan loh kita tidak pernah tahu. Setengah jam kemudian kita tidak pernah tahu. Apalagi esok hari. Wallahu a'lam bishawab. Entah kita ikutan rihlah besok atau tidak, kita tidak akan pernah tahu. Mohon maaf. Sering sekali kita diingatkan, bahkan mohon maaf pernah terjadi, mohon maaf, ada satu jamaah masjid yang meninggal dunia jam 9 pagi. Kemudian tiba-tiba jamaah yang lain mengatakan, tadi pulang sholat subuh tuh bareng dan ngobrol dulu di jalan ke rumah. Tapi ternyata jam 9 pagi udah meninggal dunia. Masya Allah. Dan ini banyak loh kejadian-kejadian seperti ini. Sehingga apa? Yang kelima adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada orang yang tahu di negeri mana dia akan meninggal dunia, termasuk tentunya waktunya, waktu meninggal dunia. Sehingga mohon maaf, ada tetangga saya yang Masya Allah di sore harinya dia pamitan kepada anaknya, kemudian ngasih nasihat kepada anaknya yang pada saat itu usianya masih sekitar 10 tahunan, ya, panjang sekali ngasih nasihatnya. Kemudian setelah asar dia pergi. Kemudian tiba-tiba esok harinya dianterin sama ambulan. Mohon maaf, ada bahkan orang pergi ke suatu tempat hanya numpang meninggal dunia. Sering loh, sering terjadi seperti ini. Karena apa? Tidak ada yang tahu loh di negeri mana kita meninggal dunia. Mohon maaf, saya sering melihat fenomena jamaah haji, jamaah umroh baru nyampe Madinah, baru saja nyampe di Madinah udah meninggal dunia. Artinya apa? Dia mengantarkan dirinya ke tempat dia meninggal dunia, dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kita meninggal dunia. Kita hari ini banyak sekali dinasehatkan dengan fenomena-fenomena meninggal dunia yang itu Masya Allah tidak pandang usia Allah. 2 pekan yang lalu saya diberikan berarti pas 2 pekan yang lalu saya diberi nasihat yang sangat berharga dengan wafatnya adik sepupu saya yang sebelum-sebelumnya, beberapa hari sebelumnya biasa saja.
kemudian tiba-tiba sakit dan dibawa ke rumah sakit, bahkan sampai di ICU, ya, baru 1 hari masuk ICU Allah Subhanahu wa taala panggil. Kemudian banyak loh kita diingatkan oleh kematian-kematian yang boleh jadi usianya lebih bawah dari kita semua. Sehingga kematian itu tidak harus menunggu usia yang panjang, tidak harus menunggu tua. Siapapun, kapanpun bisa meninggal dunia. Artinya, al-mautu faj'ah, kematian itu datang secara tiba-tiba yang kita tidak tahu. Sehingga apa? Sehingga kita harus senantiasa mempersiapkan diri karena kita sedang menunggu giliran. Yang kita sendiri tidak tahu kapan dan di mana kita meninggal dunia. Masya Allah. Maka al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf, saya coba lagi. Bismillah. Masih ternyata. Groundnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa itu akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun itu pasti merasakan yang namanya kematian. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun akan merasakan bagaimana yang namanya mati. Karena setiap yang bernyawa, baik manusia, jin, hewan, tumbuhan, kemudian malaikat, para nabi, para rasul, semuanya mengalami yang namanya kematian. Karena wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat maut saja yang ditugaskan untuk mencabut nyawa itu akan merasakan yang namanya kematian. Sehingga setelah seluruh makhluk hidup meninggal dunia, tinggal Allah dan malaikat maut yang meninggal, yang ada. Kemudian di sebagian riwayat dikisahkan bahwa malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Di sebagian riwayat bahwa Allah lah yang mencabut nyawa malaikat maut itu sendiri. Sehingga apa? Ketika malaikat maut itu mengalami sakaratul maut, dan setiap orang, setiap yang bernyawa pasti mengalami yang namanya sakaratul maut. Dan ketika malaikat maut mengalami sakaratul maut, dia menjerit kesakitan sampai-sampai dikatakan jeritan malaikat maut itu kalau seluruh makhluk hidup masih hidup, maka jeritannya itu akan mengakibatkan makhluk hidup semuanya jadi mati. Gitu. Saking dahsyatnya jeritan malaikat maut. Maka siapapun atau bahkan apapun yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala pasti merasakan yang namanya sakaratul maut. Siapapun apapun itu. Mohon maaf teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat loh fenomena ketika kurban.
Sapi disembelih ternyata mengalami sakaratul maut juga. Ayam dan hewan-hewan yang lainnya ketika disembelih mengalami yang namanya sakaratul maut juga. Ini menandakan setiap yang mati pasti mengalami satu fase yang namanya sakaratul maut, dan kita pun pasti mengalaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. semua makhluk yang bernyawa pasti ingin menghindari yang namanya sakaratul maut. Termasuk siapapun itu ingin menghindari yang namanya sakaratul maut. Tapi siapapun, apapun tidak akan pernah bisa menghindari sakaratul maut. Yang mana proses sakaratul maut ini, dahsyatnya sakaratul maut ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Kita sering loh melihat fenomena bagaimana binatang yang disembelih mengalami sakaratul maut. Dan boleh jadi di antara kita ada yang pernah melihat bagaimana proses sakaratul maut itu. Dan kita melihat bagaimana dahsyatnya, pedihnya sakaratul maut ini. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengalami beratnya sakaratul maut. Yang mana sabda terakhir Rasulullah SAW, dalam sabdanya beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Bahkan dalam sabda yang lain dikatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratul mautnya. Rasulullah SAW pun mengalami beratnya sakaratul maut. Bahkan beliau mengalami 2 kali lipat sakitnya sakaratul maut daripada manusia biasa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini tentu ada pelajaran yang sangat berharga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulullah SAW dengan sakaratul maut yang sangat pedih. Maka gambaran dari sakaratul maut itu, sakaratul maut ini adalah pintu saat seseorang akan pindah alam dari alam kedua, yakni alam dunia ini, menuju alam yang ketiga, yakni alam akhirat. Yang mana sakaratul maut ini pasti akan datang pada setiap manusia. Pada setiap manusia yang bernyawa tentunya, bahkan bukan hanya setiap insan saja. Setiap makhluk hidup akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Siapapun dia, tidak peduli seorang pejabat, raja, ratu, rakyat jelata maupun wakil rakyat, baik mereka yang telah merawat kesehatannya dengan baik maupun yang ceroboh terhadap kesehatannya, siapapun pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Yang mana
Sakaratul maut ini merupakan detik-detik saat ruh dicabut pelan-pelan dari seluruh penjuru syaraf. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan dimulai dari ujung kaki. Sehingga waltaffatis saqu bisaq. Kita bisa melihat fenomenanya sampai bertaut betis kiri dengan betis kanan. Saking beratnya menahan sakaratul maut. Ini pelajaran untuk kita semua. Ya. Yang mana proses menuju kematian ini sangat menegangkan dan sangat menyakitkan bagi siapapun, Bahkan diibaratkannya seperti ditusuk dengan 300 pedang secara bersamaan. Atau seperti tubuh ditanami sebuah pohon berduri dan pohon itu dicabut dengan kuat sehingga sakitnya ada bagian yang ikut kecabut dan ada yang tertinggal yang menyangkut di duri itu. Nabi Idris alaihi salam, nama asli beliau adalah Khanuh. Karena Nabi Idris alaihi salam ini pembelajar sejati, sehingga dijuluki dengan Idris dari kata darosa, belajar. Ya. Akhirnya Nabi Idris alaihi salam diberikan keistimewaan bisa berteman dengan malaikat maut. Ada yang mau gak? Ya, ada yang mau gak? Masih gak mau. Karena apa? Mohon maaf, boleh jadi kita berteman dengan malaikat maut, pas datang ke rumah kita udah suudzon duluan, padahal mau bertamu disangkanya mau nyabut nyawa. Boleh jadi mati duluan sebelum dicabut nyawa. Makanya Allah gak kasih kesempatan kita untuk bisa berteman dengan malaikat maut. Itu. Tapi beda dengan Nabi Idris alaihi salam, beliau bisa berteman dengan malaikat maut. Ketika istilahnya, mohon maaf, mungkin istilahnya bertemu dengan malaikat maut, Nabi Idris alaihi salam penasaran, ingin merasakan yang namanya mati. Maka malaikat maut meminta izin kepada Allah untuk mencabut nyawanya Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Nabi Idris alaihi salam dicabut nyawanya, kemudian tidak berlangsung lama langsung dikembalikan lagi nyawanya. Kemudian malaikat maut bertanya kepada Nabi Idris, "Wahai Idris, gimana rasanya?" Nabi Idris menjawab, sakitnya luar biasa, bagaikan ditusuk pedang dengan 300 pedang sekaligus. Kata malaikat maut, "Padahal aku mencabut nyawamu dengan cara yang paling lembut." Itu dengan cara yang paling lembut saja seperti itu. Kemudian Nabi Idris alaihi salam meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen tahu gimana rasanya surga. Maka malaikat maut meminta izin kepada Allah untuk ngajak jalan-jalan Nabi Idris ke surga. Akhirnya diajaklah jalan-jalan ke surga. Kemudian pada saatnya harus pulang ke bumi, Nabi Idris gak mau. Nabi Idris alaihissalam gak mau. Ya, karena udah di surga. Kemudian akhirnya dipaksa-paksa untuk turun ke bumi. Nabi Idris alaihissalam ninggalin sendalnya di dalam. Pas keluar, Nabi Idris alaihissalam pura-pura kepada malaikat maut, "Hei malaikat maut, sendal saya ketinggalan di dalam. Izinkan saya untuk masuk lagi." Ya, kemudian masuk lagi ke dalam. Kemudian ditunggu-tunggu sama malaikat maut, gak datang-datang tuh. Ya, gak datang-datang. Akhirnya disusul sama malaikat maut. "Kamu saya tunggu-tunggu kok gak keluar-keluar?" Ya. Nabi Idris mengatakan, orang yang sudah masuk surga itu tidak mungkin bisa keluar lagi dari surga. Dia berdalil dengan dalil
yakni orang yang sudah masuk surga itu tidak akan bisa keluar dari surga. Kemudian untuk syarat bisa masuk surga harus mati dulu. Sementara saya udah merasakan yang namanya mati. Maka akhirnya malaikat maut kalah argumen dan meminta izin kepada Allah untuk tidak menurunkan Nabi Idris alaihi salam karena gak mau turun ke bumi. Maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan ke tempat yang tinggi. Ini Nabi Idris alaihi salam. Ya. Nah, kemudian hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang mana proses pencabutan itu mulai dari ujung kaki terlebih dahulu, lalu naik ke betis, ke paha, sampai ke kerongkongan. Nah, saat nyawa di kerongkongan inilah taubat tidak ada artinya lagi. Ya, saat nyawa sudah di kerongkongan, mulailah tertutup pintu taubatnya dan mulai berpisahnya ruh kita dengan alam dunia. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menerima taubat setiap hamba sampai dia yughargir. Yakni apa? Mohon maaf, kalau bahasa kita mengorok. Ada, mohon maaf, ketika dicabut nyawa itu kan sampai ada yang sesegrok, ngorok kan gitu. Nah, itu udah tertutup pintu tobatnya, udah nggak ada artinya lagi tobat. Ya. Nah, kemudian pada saat seorang mukmin sedang menghadapi sakaratul maut, nah disinilah bahayanya. Ini bahayanya. Setan sangat senang menggoda agar kita tergelincir dan mengakhiri hidup dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Bukan dengan husnul khotimah. Untuk itu, agar tidak ada celah untuk setan masuk, dampingi dan bimbing selalu keluarga kita dengan bacaan talqin. Mohon maaf, talqin itu bukan di atas kuburan loh. Talqin itu ketika orang sedang sakaratul maut, disitulah talqin bermakna, disitulah talqin berarti. Rasulullah SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang meninggal dunia di antara kalian itu dengan la ilaha illallah. Maksudnya ketika akan meninggal dunia. Mohon maaf, ada yang pernah melihat orang lagi ditalkin? Yang kadang-kadang mohon maaf di kita mah mentalkinkannya dengan Allah, Allah, Allah. Karena apa? Merasa khawatir kalau ditalkin dengan la ilaha illallah, khawatir pas la ilahanya langsung putus katanya. Nah, maka talkinkan dengan benar dengan cara Rasulullah SAW membimbing. Bagaimana talqin yang benar itu? Nah, caranya begini. Ketika seseorang sudah berada di tanda-tanda kematian, ya, singkirkan seluruh keluarganya, jangan sampai berada di sana. Karena ini yang akan mengganggu konsentrasi camat, calon mati. Ya. Iya kan? Nah, singkirkan keluarga. Biasanya kan khawatir ada yang ngurusin warisan, ngurusin segala macam kan gitu loh. Singkirkan semuanya. Temani hanya dengan satu orang. Yang paling baik yang menemani itu adalah keluarganya yang paling paham agama. Kalau tidak ada keluarga, malaikat maut. Hati-hati keluarga, jangan mempersulit orang yang sedang proses sakaratul maut. Dengan apa? Dengan rame-rame baca Quran, itu akan menyulitkan juga. Apalagi rame-rame nangis, ini yang akan menyulitkan. Ya, nah, iqra'u ala mautakum Yasin.
sabda Rasulullah SAW, bacakanlah terhadap orang yang meninggal dunia itu bacaan Yasin, itu dibacakan saat akan meninggal dunia dengan posisi tempat yang berbeda, bukan di dekat camat, ya, di tempat yang berbeda. Jangan sampai mengganggu camat, biarkan dia mati dengan tenang, meninggal dunia dengan tenang, dan kalimat terakhir yang diucapkannya adalah la ilaha illallah. Begitu cara mentalkin yang benar, ya. Jadi jangan sampai salah praktek. Rata-rata mohon maaf banyak yang mentalkin itu udah dikuburin baru ditalkin katanya. Nanti kalau ada malaikat datang nanya man robuka, jawab ya Allah. Bukan begitu mentalkin tuh, karena alamnya pun sudah berbeda, gitu loh. Kalau itu menasehati yang hidup, nggak usah di atas kuburan nasehati yang hidup mah. Di sini tempatnya, di masjid, di majelis ilmu, di mabit, supaya kita lebih ingat mati, gitu loh, bahwa kita sedang menunggu giliran loh. Maka ucapkan selalu kata-kata dan doa yang baik, karena pada saat itu malaikat maut telah hadir. Berdoalah yang baik agar malaikat maut ikut mengamini doa kita. Sedangkan kedatangan malaikat itu sangat terasa sekali pada saat sakaratul maut tersebut oleh camat. Beda dengan kita, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan yang sempurna menciptakan malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa yang biasa kita kenal namanya siapa? Israel. Itu teh Israiliyat. Jadi penamaan dari orang-orang Bani Israel. Dalam Al-Quran kita nggak akan menemukan namanya Israel. Kalau Jibril ada, Mikail ada, Israfil ada, tapi Israel nggak ada. Allah sebutnya dengan malaikat maut. Karena apa? Allah sampaikan dengan tugasnya supaya apa? Supaya kita terus ingat beliau, ya. Karena dengan beliaulah kita bisa masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya kalau nggak mati nggak akan masuk surga, harus mati dulu, gitu ya. Nah itu, maka tidak perlu kita takut, tidak perlu kita takut. Yang harus kita lakukan adalah persiapan. Karena apa? Boleh jadi kapan datang, boleh jadi datang kapanpun, boleh jadi datang dimanapun, ketika bagaimanapun juga. Beberapa hari yang lalu, mohon maaf, ada pamannya teman saya yang masya Allah meninggalkan, meskipun hal itu adalah perkara yang tidak nampak. Kemudian kadang-kadang terlintas dalam benak sebagian orang, para nabi adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa mereka merasakan sakit dan pedihnya perkara ini, padahal Allah Maha Kuasa untuk meringankan hal ini dari mereka. Ya kan begitu? Ini bersitan-bersitan tidak sopan tentunya. Ya. Padahal apa? Ada 4 cara kita menyikapi orang yang meninggal dunia. Pertama, ketika kita melihat orang yang beriman mudah sakaratul mautnya, ya, maka kita harus sikapi karena memang pantas untuk mendapatkan kemudahan sakaratul maut. Sebetulnya siapapun itu pasti merasakan pahitnya, merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya. Namun setiap orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, Allah akan perlihatkan tempat kembalinya. Baik itu tempat kembalinya surga ataupun neraka. Nah, ketika orang yang beriman itu seolah-olah tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, itu hanya seolah-olah saja, padahal tetap merasakan sakitnya sakaratul maut.
Kenapa? Karena dia melihat tempat kembalinya, dia di surga. Seperti yang terjadi kepada Sumayyah. Tahu kisahnya? Syahidah pertama dalam Islam, yang mana Sumayyah ini sedang hamil besar, ya, sedang hamil besar. Saking bencinya Abu Jahal terhadap Sumayyah, perut Sumayyah ditusuk-tusuk pakai tombak. Rasulullah hanya bisa mengatakan, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena tempat yang dijanjikan untuk kalian itu adalah surga. Sumayyah ini istri dari Yasir. Ya, terakhir tombak dimasukkan ke kemaluannya sampai menusuk jantung. Tapi Sumayyah justru malah tersenyum sambil mengatakan, ya Rasulullah, qad ra'aitul jannah. Ya Rasulullah, aku sudah melihat surga itu. Masya Allah. Makanya mohon maaf, biasanya kalau anak-anak di hitan ada istilah apa? Dikasih hadiah itu kalau di kampung saya namanya dicecep. Ya, panyecep. Dikasih hadiah. Sebetulnya anak yang di hitan itu sakit nggak? Pasti sakit, pasti sakit. Nah, biasanya dengan dikasih hadiah itu setidaknya apa ya? Bukan menghilangkan rasa sakit loh. Tapi apa? Istilahnya apa? Minimal kaupahan lah, kabang brangkeun kalau bahasa Jepang nama. Ya kan? Istilahnya kan begitu, kabang brangkeun. Sama seperti hanya orang yang beriman, sama kasusnya seperti Sumayyah. Sumayyah itu sebetulnya merasakan sakitnya ditombak, sakitnya sakaratul maut, double coba. Tapi karena Allah perlihatkan surga, justru dia malah tersenyum sambil mengatakan, ya Rasulullah, qad ra'aitul jannah. Wahai Rasulullah, aku telah melihat surga. Sehingga apa? Abu Jahal makin beringas. Akhirnya giliran Yasir yang dibentangkan badannya, diikat badannya, kemudian perutnya ditusuk-tusuk dengan tombak yang tadi dipakai nombak Sumayyah, sampai akhirnya nembus jantungnya sambil sama, ya Rasulullah, qad ra'aitul jannah. Ya Rasulullah, saya pun telah melihat surga itu. Masya Allah. Maka dari itu akhirnya seolah-olah dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Karena apa? Melihat surga. Gitu. Nah ini, jadi pertama, kalau melihat orang yang beriman mudah sakaratul mautnya, bukan tidak merasakan sakaratul maut, tapi karena Allah perlihatkan surga. Ya. Kemudian, kedua, kita boleh jadi pernah melihat orang mukmin, orang muslim, tapi sakaratul mautnya sulit. Ya kan? Mohon maaf. Sakaratul mautnya sulit. Jangan suudzon. Kadang-kadang kita suka suudzon. Itu sakaratul mautnya susah. Punya dosa apa ya dia? Ya kan gitu. Ya kan kita suka begitu, suka suudzon. Maka kesulitan. Begitu. Maka orang yang meninggal dunia akan mendapatkan kabar gembira. Karena seorang hamba yang beriman, jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, malaikat akan mendatanginya berbondong-bondong dari langit dengan wajah yang putih, bersih, rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut. Hanut itu wewangian dari surga. Masya Allah. Ini untuk apa? Menjemput ruhnya. Menjemput ruh orang yang beriman. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Maksudnya apa?
Para malaikat itu duduk mulai di samping camat, berjejer malaikat sejauh mata memandang. Kira-kira pandangan mata kita, batas pandangan mata kita kira-kira berapa kilo? Mohon maaf, di atas pesawat pun kadang-kadang kita bisa melihat ke bawah, walaupun kecil, ya. Tiba-tiba mobil kecil kan gitu loh. Yang kadang-kadang mohon maaf itu jaraknya 5 kilo, 10 kilo, kebayang nggak berapa malaikat itu yang berjejer? Masya Allah. Ya. Berikutnya malaikat maut datang yang ditugaskan untuk mencabut nyawa itu datang, hadir dan duduk di dekat kepalanya sambil dia berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, atau ya ayyuhan nafsul khair, ya, atau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Masya Allah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Indah banget lah, Masya Allah. Ya, maka ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Air dikucurkan dari teko, ada beban nggak? Nggak ada, enak gitu kayaknya. Ya, setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut itu akan mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat yang lainnya tidak membiarkan di tangan malaikat maut itu sejenak saja, langsung direbut. Ruhnya itu langsung direbut, diambil untuk mereka ambil, diletakkan di kain kafan dan hanut tadi. Kain kafan dari surga untuk ruh khusus. Ya, gimana? Wallahu a'lam bishawab. Ini gaib. Dari jenazah itu semerbak aroma misk, aroma kesturi terwangi yang ada di bumi. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kemudian malaikat memberi kabar gembira kepada insan mukmin dengan ampunan dan ridhonya. Secara tegas dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan jangan takut dan sedih, serta membawa berita gembira tentang surganya Allah Subhanahu wa taala.